Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiah dengan NIM 180-1025527. Dosen pengampunya Dr. Ishak Nuryadin. Saya dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan menjelaskan tentang efek PJJ bagi psikologis peserta didik. Identifikasi masalahnya, yang pertama psikologis anak sepanjang pendidikan jarak jauh. Yang kedua, penindakan dalam mengurangi efek dari pembelajaran jarak jauh. Lalu manfaat penelitiannya ada dua juga, menaikkan bekal pengetahuan tentang aspek pemicu terganggunya psikologis anak sepanjang pendidikan jarak jauh. Dan yang kedua, mengenali psikologis anak sepanjang pembelajaran jarak jauh. Faktor aspek pemicu terganggunya psikologis anak akibat pendidikan jarak jauh. Yang pertama, keterbatasan dana untuk membeli kuota internet. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sering sekali terkendala dengan sinyal internet yang tidak stabil dan juga kuota data yang mahal. Seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia mempunyai kondisi geografis yang beragam. Keragaman kondisi, letak geografis rumah siswa yang beragam menjadi masalah, terutama terkait kestabilan sinyal internet. Rumah siswa ada yang di dataran rendah, ada yang dataran tinggi, dan di tepi laut. Ada juga siswa yang tinggal di pegunungan atau lereng gunung, ada yang tinggal di kota, dan ada pula siswa yang tinggal di desa. Kestabilan sinyal ini diperlukan agar dalam proses pembelajaran tidak terganggu, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetapi tidak hanya sinyal, kuota data internet yang juga harus cukup tersedia. Padahal pembelian pulsa kuota ini memerlukan biaya yang tidak murah. Kedua, banyaknya tugas. Survei KPAI tentang pelaksanaan proses belajar jarak jauh di 20 provinsi dan 54 kabupaten menyebut 73,2% siswa mengaku terbebani tugas dari para guru. Mereka berkata, sulit mengumpulkan tugas karena guru meminta mereka mengerjakannya dalam waktu singkat. Ketiga, pekerjaan rumah yang menumpuk. Pekerjaan rumah yang menumpuk juga menjadi salah satu aspek. Ditambah dengan orang tua yang kurang mengerti terhadap banyaknya aktivitas anaknya, sampai mencuat perasaan marah serta menyangka bahwa anaknya ini tidak ingin menolong mereka sama sekali. Perihal ini membuat siswa makin tertekan setiap harinya. Selanjutnya, tips-tips membantu anak belajar di rumah. Yang pertama, gunakan alat peraga. Siapkan alat peraga yang menarik sesuai dengan tema pembelajaran. Penggunaan alat peraga juga bisa disesuaikan dengan gaya belajar anak. Yang kedua, kenali gaya belajar anak. Pahami gaya belajar apa yang paling sesuai dengan anak Anda. Tipe-tipe gaya belajar itu ada 3, pendengaran, penglihatan, kinestetik atau gerak. Mengenali gaya belajar anak akan memudahkan orang tua memilih metode yang tepat untuk membantu anak belajar. Yang pertama, contohnya, gaya belajar pendengaran. Ciri-cirinya itu mudah ingat dari apa yang didengarnya, mudah mengingat apa yang didiskusikan, senang dibacakan atau mendengarkan, lebih suka humor lisan ketimbang baca buku, menyenangi seni musik, senang diskusi, bicara atau menjelaskan panjang lebar, lebih suka menuliskan kembali sesuatu, senang membaca dengan suara keras dan pandai bercerita. Kemudian, gaya belajar penglihatan. Ciri-cirinya lebih mudah ingat dengan cara melihat, tidak terganggu oleh suara ribut saat belajar, lebih suka membaca, tertarik pada seni lukis, pahat, gambar, daripada seni musik. Sering lupa jika harus menyampaikan pesan secara verbal kepada orang lain. Kemudian gaya belajar gerak. Ciri-cirinya itu lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Ketika membaca menunjuk kata-katanya dengan jari tangan, menanggapi perhatian fisik, belajar melalui praktik langsung atau dengan manipulasi. Kalau menghafal sesuatu dengan cara berjalan atau melihat langsung. Kemudian bersabar. Ada kalanya orang tua menjadi uring-uringan saat anak tidak mengerjakan tugas seperti yang diajari. Saat anak dibentak, anak bisa saja mengasosiasikan pengalaman belajar menjadi tidak menyenangkan. Tarik nafas dalam-dalam, lalu berikan contoh jawaban yang benar agar anak itu paham. Mereka membutuhkan pengulangan dalam proses belajar. Kemudian berikan apresiasi dan pujilah perilaku yang baik. Berikan penghargaan berupa pujian spesifik atas setiap pencapaian anak. Anak akan termotivasi dari dalam diri bila ia merasa proses belajar adalah hal yang menyenangkan. Contohnya, sayang, Mama lihat kamu sudah menyelesaikan PR semua ya. Mama senang loh,
Nah, ini akan membantu anak menguji dirinya sendiri dan mengatakan, "Oh, saya mampu." Kemudian, tentukan target yang realistis. Buatlah target, poin-poin spesifik apa yang harus dipelajari anak setiap hari, berapa menit ia harus belajar, dan berapa menit ia harus beristirahat atau bermain bebas. Kemudian, jauhkan distraksi untuk sementara. Saat belajar, sepakati bersama agar anak tidak menggunakan gadget dan menonton TV. Kemudian, berikan contoh. Anak membutuhkan arahan Anda agar ia bisa mengerjakan soal dengan benar. Bila sering melakukan kesalahan, coba berikan contoh hingga ia bisa mengetahui cara yang benar. Terakhir, peran orang tua sangatlah besar dalam menjaga semangat anak dalam belajar dan beribadah, agar setelah masa karantina berakhir, anak-anak menyambut dengan gembira. Semoga orang tua mampu menjadi malaikat bagi anak-anak dan keluarga, dengan tetap tenang dan kuat serta dapat menjalankan peran sebagai orang tua, guru, sekaligus pembimbing dalam kegiatan sekolah dan ibadah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Lutfiah, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Selasa 16 Februari 2021.